Racikan Berita. Ibu, saudara sekalian, kita akan memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebuah kehormatan tentunya bisa hadir di ruangan ini di tengah-tengah tokoh-tokoh bangsa, Pak Abdullah Eka Mahua, Bang Ahmad Yani, dan juga tokoh-tokoh Masumi lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Saya kebetulan dapat giliran di diskusi-diskusi, biasanya menjelang 30 September juga diundang kemana-mana, tapi kebetulan Masumi yang mengundang lebih dahulu lewat Bang Ahmad Yani. Malam-malam kontak saya dari sebuah diskusi di televisi, karena salah satu atau salah dua musuh komunis adalah Islam dan yang kedua adalah militer. Saya tentu berbicara dari perspektif ilmu politik, di mana saya belajar ilmu politik di situ, dan juga sedikit kajian militer dan intelijennya. Bapak Ibu sekalian, tentu saja isu neokolonialisme ini kembali mencuat dalam diskursus politik, terutama di Indonesia menjelang atau di bulan September, terutama dalam konteks dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Jadi semakin kompleks kita mencermati itu dalam berbagai perspektif. Nah, meski komunisme secara formal itu sudah dilarang di Indonesia sejak pasca peristiwa gerakan 30 September 1965, tapi ideologi ini dalam bentuk transformasinya tentu saja tidak bisa dianggap mati. Dalam kerangka ilmu politik kontemporer tentu saja muncul kembali dalam bentuk-bentuk baru komunisme. Apa itu? Tentu saja neokomunisme, dan ini harus dipahami sebagai bagian dari perubahan struktur kekuasaan global dan penetrasi ideologi. Jadi ada penetrasi ideologi dalam negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia, kalau kita ke Jerman di bagian timur, itu Indonesia masih dianggap sebagai negara komunis. Gambarnya, peta-petanya merah. Jadi Indonesia dianggap masih sebagai negara komunis karena sisa-sisa peninggalan Presiden Soekarno. Walaupun saya bisa perdebatkan bahwa Presiden Soekarno bukan komunis, saya bisa menjelaskan lebih detail. Memang dekat dengan komunis. Jadi teman-teman, ini ada evolusi ideologi dalam konteks modern. Jadi tentu saja semua gerakan ada evolusinya. Nah, dalam literatur ilmu politik tentu saja ideologi ini tidak pernah benar-benar hilang. Komunis itu hanya bertransformasi menyesuaikan dengan konteks zaman. Jadi dia betul-betul berevolusi, menyesuaikan diri, beradaptasi dengan konteks zaman. Karena itu neokomunisme adalah bentuk adaptasi komunisme klasik yang tidak tampil lagi dengan simbol-simbol ortodoksnya seperti Palu Arit misalnya. Simbol-simbolnya tentu berbeda. Simbol-simbol revolusi proletariat itu tidak muncul lagi.
atau diktator partai tunggal, tidak. Semua di kamuflase. Dan ini bergerak lebih cair melalui teknologi. Teknologi masuk ke dalam format-format ideologi, ekonomi digital, media sosial, hingga investasi strategis dari negara-negara besar berhaluan otoritarianisme. Nah, neokomunisme ini menyusup melalui soft power ideologis, ya, bukan dengan kekuatan militer lagi seperti dulu. Jadi menyusup dengan soft power ideologis, juga bukan dengan cara-cara agitasi langsung seperti yang dilakukan pada 1948-1965. Dalam teori neo-marxisme struktural, negara bukan hanya medan pertempuran ekonomi, tetapi juga pertempuran ideologis dan kultural. Jadi dia tentu ingin masuk ke kultur mana yang paling pas. Di Jawa di Indonesia, melihat kulturnya, mereka merasa bahwa kultur Jawa lah yang paling pas dimasuki. Makanya Dan Aidit itu tidak mengembangkannya di Sumatera, tapi di Pulau Jawa, yang cara beragama keislamannya kurang kental, kira-kira gitu. Di mana? Yaitu terutama di Jawa Tengah, di Jogja. Nah, itu pelajaran semester 3 itu di ilmu politik S1. Kebetulan Bang Hendrajit ini senior saya sangat mengidolakannya ketika di kampus, teman diskusi. Nah, jadi teman-teman, negara-negara seperti Tiongkok, ya, negara-negara seperti Tiongkok itu memadukan kapitalisme, jadi memadukan kapitalisme negara dengan otoritarianisme ideologis. Mereka mengawinkan ini, dan secara tidak langsung ini menjadi model bagi negara-negara di dunia lainnya. Jadi tidak nampak itu. Jadi dia memadukan kapitalisme negara dengan otoritarianisme ideologis. Nah, bukan hanya negara, tapi kelompok-kelompok tertentu yang cenderung kiri dekat ke komunis, dan kelompok yang menentang sistem demokrasi itu merasa ini jalan bagi mereka. Bagaimana analisis politiknya? Nah, dalam kajian ilmu politik, terutama kalau kita belajar teori strukturalisme institusional, negara adalah arena di mana berbagai kekuatan bersaing untuk merebut sumber. Ideologi-ideologi ini masuk melalui partai politik di Indonesia pada saat yang menurut saya dibuka pada saat Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan Maklumat X yang membuka partai-partai politik untuk bisa berdiri. Di sini bertentangan sikap antara Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Muhammad Hatta didikan Barat, didikan Belanda. Jadi dia membuka. Nah, disinilah kesempatan ideologi-ideologi itu masuk melalui partai-partai politik. Disitulah pertarungan ideologi. Jadi dalam konteks Indonesia, Pancasila dan demokrasi konstitusional
menjadi ideologis negara yang harus bisa kita pahami. Jalan tengah untuk mengatasi ideologi radikal. Namun teman-teman, ketika terjadi stagnasi ekonomi, nah ini komunis itu paling senang ketika ada kesenjangan ekonomi, ketika ada kemiskinan, peluang mereka masuk di situ besar. Apalagi dengan neokomunisme yang memadukan dengan kapitalisme negara, kesempatan bagi mereka. Jadi memang salah satu musuh kita untuk melawan itu adalah menyejahterakan rakyat kita. Nah, jadi ketimpangan sosial dan krisis kepercayaan terhadap institusi juga menjadi ruang kosong yang menjadi peluang bagi mereka mengembangkan narasi alternatif, termasuk narasi neokomunis. Jadi kita kalau mengkritik negara juga kira-kira harus agak kita filter juga, karena mereka bisa menunggangi kesempatan itu, dia tunggangi. Kita harus agak bijak gitu. Nah, sementara dari perspektif teori konflik politik, kemunculan neokomunisme ini bisa dilihat sebagai reaksi terhadap kegagalan sistem yang dominan dalam memenuhi keadilan sosial. Kita sudah diingatkan sebenarnya di pasal kelima Pancasila itu soal keadilan sosial. Ini sebenarnya alat bagi para pendiri bangsa untuk melawan komunisme. Jadi kesenjangan sosial dan oligarki ekonomi, nah ini oligarki ekonomi, untuk memobilisasi dukungan yang mereka punya keuangan. Terutama yang diincar adalah pemuda-pemuda yang apatis terhadap sistem yang ada. Karena itu saya memutuskan memang sejak 5 tahun ini saya masuk kampus menjadi dosen. Aslinya saya adalah jurnalis, 30 tahun jadi jurnalis. Jadi saya terpanggil, saya harus masuk nih ke dunia kampus. Saya harus ngajar nih di Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Saya kembali back to kampus untuk mengajarkan ini. Nah, sekarang dari perspektif geopolitik dan ekonomi, ini sesungguhnya saluran, ya, saluran infiltrasi ideologi baru. Jadi dia masuk tuh lewat geopolitik, lewat geoekonomi, menginfiltrasi itu. Nah, ini dalam perspektif teori hubungan internasional, nanti Bang Hendrajit bisa menjelaskan lebih detail itu, tapi saya kira-kira di permukaannya ini. Kekuasaan dalam perspektif hubungan internasional, kekuasaan tidak lagi bersifat militer, hard power, tapi juga kekuasaan itu juga ada nilai ekonomi, di situ geoekonomi, ada narasi global, yaitu soft power. Dan di negara-negara besar, khususnya dalam contoh ini Tiongkok, telah berhasil mengekspor, ya. Tiongkok berhasil mengekspor model pembangunan tanpa demokrasi ke negara-negara berkembang. Betul-betul ekspor. Melalui apa programnya itu, Belt and Road Initiative. Dan
dan investasi strategis. Dia lihat nih peluangnya ada di mana. Kalau kita ke negara Tiongkok itu, hampir separuhnya itu daerah tandus, bergunung-gunung, sehingga mereka perlu tempat bagi warga negaranya dimanapun supaya bisa hidup. Ya sudah, warga negaranya dikirim kemana-mana. Wajar kalau semua curiga ini agen-agen, ya karena memang wajib militer bagi mereka. Wajar. Bagi saya justru tidak wajar Indonesia sampai sekarang belum memberlakukan wajib militer. Negara kita ini militernya cuma 500.000, penduduknya 185 juta jiwa. Berapa persen? Digabung aja sama polisi baru sekitar 1 juta. Makanya saya bilang, saya menentang ketika ada pihak-pihak yang meminta TNI kembali ke barak. Itu artinya ada desakan dari internasional supaya kita lemah. Bagaimana kalau negara-negara Eropa masuk akal, mereka masuk barak? Kenapa? Karena jumlah militernya seimbang dengan jumlah penduduk. Alat utama sistem senjatanya sudah bagus-bagus, kita belum. Ya memang harus menyatu. Seperti ketika kita menghadapi agresi militer Belanda pertama dan kedua, kalau tidak ada bantuan dari rakyat, kalau TNI tidak menyatu, TNI dan Polri tidak menyatu dengan rakyat, gak mungkin kita bisa menghadapi agresi militer Belanda. Bagaimana misalnya rakyat di Bandung Selatan itu berani mengorbankan jiwa, raga, rumah, sawah dan segala macam untuk dibakar supaya Belanda tidak bisa masuk ke Bandung Selatan. Sama di Tanah Karo gitu. Belanda coba mau masuk sampai di Aceh, tapi dihadang di Tanah Karo dengan dibakar sehingga Belanda juga tidak masuk. Betapa sistem pertahanan keamanan rakyat semesta kita, di mana TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung, sudah ada perintah di dalam konstitusi pasal 30. Jadi kalau orang meminta masuk ke barak itu nggak ngerti konstitusi, nggak ngerti sejarah bangsa, tidak ngerti ancaman geopolitik. Jadi, jika Indonesia tidak memiliki strategi politik luar negeri yang cerdas, tidak punya investasi yang besar dari negara berhaluan otoritarian, maka bisa jadi pintu masuk bagi infiltrasi ideologi komunisme. Jadi teman-teman, kalau kita dekat dengan Cina, jangan kemudian kita langsung membuat kesimpulan, oh Indonesia dekat dengan paham ideologi komunis. Kalau kita dekat dengan Barat, kita dekat dengan negara dengan paham liberalis. Tidak begitu, karena politik luar negeri kita adalah politik bebas aktif. Jadi bagaimana kalau bahasanya Muhammad Hatta, mendayung di antara dua karang, supaya kita mendapatkan keuntungan dari dua paham yang berbeda itu. Jadi nggak apa-apa kalau orang belajar ke Tiongkok, nggak apa-apa. Belajar ke negara-negara Barat nggak apa-apa juga, selama dia paham ideologi bangsa kita, selama dia bisa memfilter bahwa ini untuk kepentingan nasional kita. Nah, bagaimana dampak terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Neokomunisme bila tidak ditangkal itu sudah pasti berpotensi menciptakan disorientasi ideologis. Generasi muda akan kehilangan pemahaman tentang Pancasila dan tergoda
oleh ideologi transnasional. Yang pertama. Yang kedua, akan menciptakan fragmentasi sosial. Mengapa? Karena ada polarisasi akibat perbedaan tajam ideologi-ideologi itu. Yang ketiga, akan menciptakan disintegrasi nasional. Jadi jika konflik ideologi itu tidak berhasil kita kelola dengan baik, dia bisa berkembang menjadi konflik horizontal berbasis politik identitas. Pelajaran dari peristiwa 48, peristiwa 65. Saya tahun 2017 sengaja ke Madiun karena saya pikir begini, ini peristiwa tahun 1948. Kalau pada saat itu mereka berusia 19 atau 20 tahun, maka pada tahun 2017 itu mereka sudah berusia rata-rata 90 tahun. Sangat jarang orang Indonesia yang lahir dulu itu bisa hidup sampai 90 tahun. Sengaja saya datang ke Madiun menemui 4 orang saksi korban peristiwa Madiun. Jadi mereka rata-rata, mohon maaf, ada yang maaf ya, alat vitalnya nggak ada. Nah, kemudian mereka cerita rata-rata memang cara-caranya selalu memasukkan, bukan dari peristiwa 65, selalu memasukkan korban, dan rata-rata kiai-kiai itu ke sumur. Mereka juga masuk ke pesantren-pesantren, menyamar, kemudian meracuni sumur-sumur. Ya, saya betul-betul ketemu dengan 4 orang itu di Madiun. Saya sudah ungkapkan itu, saya buat tulisan 2 halaman besar di Harian Republika waktu itu. Masih bisa dibaca. Bagaimana saya bertemu dengan mereka, bagaimana peristiwa 48 itu bisa terjadi, bagaimana nasib umat Islam pada saat itu. Nah, dalam kalau membahas studi ketahanan nasional, ideologi adalah unsur vital dari 5 aspek dasar. Pertama tentu saja ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan. Jadi jika ideologi atau paham bangsa Pancasila ini diganggu, maka seluruh ketahanan nasional kita akan menjadi rapuh. Jadi kita harus melihatnya memang dari Ipolek Sosbud Hankam. Panjang sekali kalau saya bahas satu persatu itu. Nah, setidaknya saya punya rekomendasi untuk menangkal neokomunisme di Indonesia. Karena ini bukan sekadar kita membahas nostalgia 1965 maupun nostalgia tahun 1948 atau menakut-nakuti dengan trauma masa lalu, melainkan bagaimana kita sebagai negara, Indonesia sebagai negara harus membangun ketahanan ideologinya dan politik di tengah arus globalisasi ideologi. Jadi seperti saya kemukakan tadi, dia bisa menyamarkan, mengcombine, mengawinkan ideologi-ideologi ini. Maka dari perspektif ilmu politik, tentu saja bagaimana negara menjaga hegemoninya atas narasi kebangsaan, atau bagaimana elit politik membangun legitimasinya yang sehat berbasis keadilan sosial. Harus kita berikan rekomendasi dari forum ini kepada bangsa dan negara. Forum di Masumi ini setidaknya bisa memberikan catatan. Satu, harus ada reaktualisasi pendidikan, terutama pendidikan paham ideologi Pancasila yang kritis, bukan sekedar dogmatis. Kedua, dari meja ini juga harus kita kemukakan, perlu ada
reformasi sistem politik agar lebih partisipatif dan bersih dari oligarki. Karena oligarki itu bisa menyetel itu tadi kemana ideologi bangsa akan diarahkan. Ya. Ketiga, diplomasi strategis Indonesia tidak menjadi alat perebutan pengaruh ideologi global. Bangga saya kemarin pidato Presiden Soeharto. Maka seperti saya bilang, pidato Presiden Prabowo Subianto. Ini seperti presiden yang tertukar sejak 2014. 10 tahun kita kemana aja, tidak pernah hadir di dalam sidang umum PBB. Hanya tahun 2020-2021 itu pun lewat Zoom. Selebihnya diwakili oleh Wapres Yusuf Kala. Yang terakhir tentu saja rekomendasinya untuk diskusi kita ini, penguatan masyarakat sipil sebagai benteng utama demokrasi dan ideologi nasional dalam membendung neo-komunisme. Penutup, karena waktunya nggak banyak, Indonesia memiliki kekuatan historis, tentu saja, ideologis dan geopolitik yang besar, di mana kita pernah memainkan Presiden Soekarno menjadi anutan negara-negara lain, dan kesempatan itu sekarang ada pada diri Presiden Prabowo Subianto. Namun dalam dunia yang berubah sangat cepat dan penuh kompleksitas ini, kita tidak boleh lengah, seolah-olah neo-komunisme tidak bisa masuk ke Indonesia. Nggak bisa. Kita tetap sigap di situ. Nah, neo-komunisme ini menurut saya adalah cermin bahwa ideologi di dalam bentuk apapun, ya ideologi dalam bentuk apapun akan terus mencari celah, akan terus mencari celah dalam struktur kekuasaan yang lemah. Jadi dia senang kalau ada kekuasaan negara lemah, peluang bagi mereka. Nah, jadi tugas kita bukan hanya menolak ideologi neokomunisme, tapi juga kita harus memperkuat fondasi negara agar tidak memberikan kesempatan, memberikan ruang bagi ideologi alternatif yang merusak keutuhan bangsa. Kita tahu di tahun 1960-an terjadi 3 pertarungan antara Soekarno, kemudian Angkatan Darat, dan juga komunisme. Soekarno memang mencoba mengimbangi karena apa? Memang ada pertarungan antara kutub barat, kutub timur, perang dingin antara komunisme dan liberalisme. Soekarno ingin memanfaatkan keuntungan dari komunisme, mendapatkan keuntungan juga dari liberalisme. Kalau kita tidak dekat dengan negara-negara komunis pada waktu itu, tidak ada lagi cerita Irian Barat. Kita minta bantuan kok kepada Amerika untuk bantuan senjata melawan Belanda, tapi bagi Amerika Belanda kan sekutunya, jadi kita tidak dikasih. Makanya kita ke Eropa Timur, kita dapat senjata, dan kita pernah menjadi kekuatan terbesar di selatan dunia, militernya sangat kuat. Karena itu harus dipahami juga ketika Presiden Prabowo sekarang mencari bantuan senjata kemana-mana, memperbesar kekuatan militer kita, karena memang perang itu sudah di depan mata. Jadi teman-teman harus juga memahami geopolitik globalnya, sehingga tidak buru-buru menuding kalau kemudian perspektif ilmunya kurang. Jadi
Jangan cepat-cepat kemudian mengadili presiden yang kemarin menghadiri parade militer di Tiongkok. Karena di situ jangan lupa ada tokoh-tokoh hebat, Vladimir Putin, ada Kim Jong Un, yang kita juga bisa memanfaatkan kerjasama dengan itu ketika kita menghadapi ancaman dari negara lain. Bagaimana mau menghadapi Amerika kalau kemudian kita tidak dekat dengan Cina? Bagaimana kemudian kita tidak dekat dengan Cina kalau Amerika juga ancaman bagi kita di Papua New Guinea? Jadi itulah mendayung di antara dua karang. Demikian, saya Slamet Ginting, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita